semuanya, perkenalkan, namaku Laurencia Bramunata dengan NIM 4233121448. Aku dari kelompok 9. Halo, perkenalkan, saya Lonik Nasyalingga dari kelompok 11. Hai, perkenalkan, nama saya Misal Belinda dengan NIM 4233121021. Saya dari kelompok 11. Di video ini kami mengangkat kasus mengenai etika lingkungan, yang dimana judul kami, Medan Tenang, Udara Bersih, Mengatasi Polusi untuk Menyelamatkan Kesehatan Kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kota Medan ini adalah salah satu kota yang terbesar di Indonesia, yang dimana Kota Medan ini sendiri sedang mengalami peningkatan pertumbuhan penduduknya. Nah, akibat itu banyak juga peningkatan dari kendaraan-kendaraan bermotor dan juga dari hal-hal yang berbau seperti industri. Nah, akibat dari semua itu akan memicu adanya polusi, baik itu polusi udara maupun polusi suara, yang dimana dari gas-gas kendaraan bermotor dan dari pabrik-pabrik industri itu akan mengeluarkan gas-gas yang berbahaya seperti gas monoksida, gas dioksida, dan partikel-partikel yang berbahaya lainnya. Nah, akibat itu semua akan mempengaruhi kesehatan mental dari masyarakat Medan itu sendiri. Nah, tak hanya itu, dari hal-hal tersebut juga memicu kesehatan mental, apalagi dari polusi suara, yang dimana itu sangat mengganggu sekali untuk masyarakat Medan. Nah, polusi udara dan polusi suara ini juga sangat mempengaruhi tadinya kesehatan mental, yang dimana itu akan membuat seperti kecemasan yang berlebihan, kualitas tidur yang kurang, bahkan hingga memacu pada kesehatan mental, yaitu yang sangat berbahaya seperti depresi. Adapun penyebab dari tingginya polusi di Medan yaitu yang pertama, tingginya emisi kendaraan bermotor. Pesatnya penggunaan kendaraan bermotor di Medan tanpa regulasi yang ketat menyebabkan peningkatan polusi udara. Kendaraan tua dan kurang terawat menjadi penyumbang utama emisi gas beracun. Yang kedua yaitu kebisingan dari lalu lintas dan konstruksi. Volume lalu lintas yang tinggi serta aktivitas konstruksi yang tanpa batasan waktu menambah tingkat kebisingan yang mengganggu. Yang ketiga yaitu kurangnya ruang hijau. Perkembangan urban yang cepat di Medan menyebabkan berkurangnya ruang hijau yang bisa berfungsi sebagai penyejuk dan penurun tingkat polusi udara serta polusi suara. Yang keempat yaitu kesadaran lingkungan yang rendah. Banyak masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik tentang dampak polusi udara serta terhadap kesehatan fisik dan mental. Di sini saya akan membahas akibat-akibat yang ditimbulkan dari meningkatnya polusi udara. Yang pertama itu adalah masalah kesehatan fisik. Polusi udara yang meningkat juga meningkatkan resiko penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan bahkan penyakit paru-paru lainnya. Paparan gas beracun yang diterima oleh tubuh secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang juga bisa meningkatkan komplikasi serius bagi kesehatan tubuh. Yang kedua adalah gangguan kesehatan mental. Kebisingan konstan dari lalu lintas dan bahkan kegiatan-kegiatan industri juga meningkatkan stres kronis, gangguan tidur, kecemasan, dan dalam jangka waktu panjang juga dapat menyebabkan seseorang menjadi depresi. Lalu yang ketiga, penurunan kualitas hidup. Udara kotor dan lingkungan yang bising membuat warga Medan kurang merasa nyaman untuk beraktivitas di luar rumah, dan mereka menjadi mengurangi aktivitas hidup mereka secara keseluruhan. Keempat, efek negatif pada produktivitas. Kebisingan yang terus-menerus menurunkan tingkat konsentrasi seseorang, baik di tempat kerja maupun di sekolah, yang dapat berdampak pada kinerja individu maupun sosial lingkungannya. Oke Kak, izin mengganggu waktunya ya Kak, boleh perkenalan singkat Kak?
cerita nih Kak, tugas kami mengenai etika lingkungan gitu. Etika lingkungan itu tentang polusi udara dan polusi suara yang sering kita rasakan di Kota Medan ini khususnya. Jadi sebagai mahasiswa, seberapa besar sih Kak kesadaran Kakak terhadap dampak polusi udara dan suara yang ada di Medan ini, terutama terhadap kesehatan mental baik itu diri sendiri ataupun orang-orang lain di sekitar Kakak? Kesadaran dari mahasiswa sendiri. Jadi kalau kesadarannya untuk kalau polusi itu kan kayak sama polusi juga. Ya kalau sebagai mahasiswa ya lebih apa ya, lebih kesadaran lah gitu kalau orang-orang di sekitar kita nggak bisa seperti yang dibuat kalau lewat kalau suara mungkin kendaraan yang motor kan sepeda motor ya kan kadang kan Pak tapi kan sering kenapa kan kalau misalnya sadar sebagai mahasiswa gitu kan seharusnya kan bisa berpikir yang lebih baik gitu kan ya kayak emang kenapa yang biasa-biasa aja. Aktivitas apa saja nih yang sering Kakak lakukan di luar ruangan? Dan bagaimana sih polusi udara dan suara itu mempengaruhi aktivitas Kakak? Kadang aku merasa susah aja kalau berada di orang-orang merokok itu. Kalau misalnya suara nih Kak, misalnya Kakak lagi olahraga atau apa kan, ada sering kita dengar suara kendaraan nih kayak gini. Merasa terganggu nggak? Karena kan kita kalau ngobrol itu kan kadang nggak jelas jadi Kakak pernah nggak merasakan dampak negatif dari polusi udara dan suara tadi terhadap kesehatan mental Kakak? mental lebih ke yang tadi motivasi yang kayak yang tadi bisa itu merasa susah tapi kalau misalnya mental Kira-kira apa sih solusi yang efektif menurut Kakak untuk mengatasi permasalahan ini? Karena dari perspektif mahasiswa ini. kesadaran diri Mandiri apa? Apakah nih Kakak kira-kira bersedia berkontribusi gitu nggak sih ke misalnya kalau ada kegiatan untuk membuat kesadaran di orang-orang di sekitar Kakak sudah sadar bahwa yang mereka lakukan itu saya tadi seperti merokok ya kan ganggu orang lain juga gitu loh atau tadi knalpotnya tadi gitu kan apakah Kakak mau berkontribusi gitu untuk menyadarkan orang-orang seperti itu? Makasih banyak ya Kak. sebagai apa sebagai orang proyek kan nah saya ingin nanya juga yang pertama itu sebagai pengendara ini sebagai kita kesehatan kapan polusi udara dan suara di Medan ini jika mungkin abang merasakan ini kayak apa
Bangkit ya Bang. Kendaraan apa sih yang biasa digunakan, yang bisa digunakan gitu Bang? Apakah Bang pernah mempertimbangkannya beralih dari mode transportasi ke yang lebih ramah lingkungan seperti motor listrik? Menurut Abang nih, apa sih langkah yang bisa kita lebih gunakan gitu sebagai seorang pengendara untuk mengurangi dari polusi udara ini Bang? Karena kan di Medan itu juga kita tahu nih dampaknya itu udah sangat sangat luas. Terus misalnya nih, Abang mungkin nggak melakukan servis secara berkala. Oke. Terus yang terakhir ya Bang, apakah Abang setuju jika ada kebijakan untuk membatasi pengguna kendaraan pribadi ke daerah tertentu di Medan untuk mengurangi polusi udara? Karena juga kita dalam proses ya kita diakhiri kebanyakan kendaraan itu Di sini saya Loni Ignacia Lingga dari kelas PSPF 23C dan bersama narasumber saya yang bernama. Perkenalkan, saya Nobel Artazalufo dari kelas PSPF 23B. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara. Nah, Baik. pertanyaan yang pertama yaitu, sebagai mahasiswa, seberapa besar kesadaran Anda terhadap dampak polusi udara dan polusi suara di Medan terhadap kesehatan mental baik untuk diri sendiri maupun terhadap orang lain? Oke, baik. Menurut saya di sini saya sangat sadar dengan suara bising yang menggunakan kendaraan-kendaraan dengan suara yang sangat mengganggu pendengaran. Dan saya juga merasa terganggu mental di bagian polusi ini. Nah, polusi di Medan ini sangat banyak akibat kurangnya penghijauan. Nah, polusi di Medan kalau kita keluar itu sangat mengganggu pernafasan kita. Nah, jadi intinya polusi dan juga kendaraan yang bising sangat mengganggu kesehatan mental saya. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan kedua yaitu, aktivitas apa saja yang sering Anda lakukan di luar ruangan dan bagaimana polusi udara serta polusi suara di Medan ini memengaruhi aktivitas tersebut? Oke, baik. Biasanya saya melakukan aktivitas itu di luar ruangan, biasanya ke kafe. Nah, seringnya itu lebih tepatnya di olahraga di golf. Nah, saya ketika olahraga di dalam perjalanan itu pasti banyak kendaraan-kendaraan yang menggunakan kendaraan atau knalpot yang sangat bising. Dan serta juga polusi udara di perjalanan itu sangat mengganggu aktivitas atau pernapasan saya. Nah, ketika saya sedang melakukan olahraga atau aktivitas tersebut, suara bising dari kendaraan tersebut sangat mengganggu pendengaran sehingga saya kurang fokus ketika melakukan yang namanya aktivitas olahraga tersebut. Begitu juga udara, ketika saya menghirup udara, malah udaranya itu kurang bersih atau kotor. Jadi kayak mengganggu pernapasan saya ketika melakukan olahraga tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaan ketiga. Apakah Anda pernah merasakan dampak negatif dari polusi udara serta polusi suara terhadap kesehatan mental Anda? Jika iya, bisa diceritakan seperti apa? Oke, baik. Mungkin itu sering sih saya alami efek samping dari polusi udara yang kurang bersih dan juga suara-suara bising yang ada di kota Medan ini. Nah, salah satunya yaitu mengganggu pernapasan saya. Nah, dengan adanya polusi udara mengganggu pernapasan saya bisa sakit gitu, bisa batuk dan lain sebagainya. Sehingga itu sangat mengganggu kesehatan mental saya dan juga pendengaran saya. Itu juga mengganggu pendengaran yang menggunakan kendaraan-kendaraan yang knalpot yang racing. Nah, itu mengganggu sekali pendengaran saya. Pokoknya polusi maupun suara-suara bising itu sangat mengganggu atau memberikan penyakit bagi mental saya, terutama kesehatan saya gitu. Jadi saya sering menggunakan masker sekarang dalam melakukan aktivitas dalam perjalanan gitu. Terima kasih. Oke.
Nah, pertanyaan keempat yaitu, menurut Anda, apa saja solusi yang paling efektif untuk mengatasi polusi udara dan polusi suara di Medan, khususnya dari perspektif Anda sebagai mahasiswa? Oke, baik. Menurut saya sebagai mahasiswa, salah satu contohnya itu yang dapat kita lakukan yaitu melakukan kampanye, atau salah satu bentuk kampanye ini kayak mengajak masyarakat untuk menggunakan kendaraan-kendaraan seperti sepeda listrik ataupun yang mengurangi kebisingan atau polusi udara tersebut, dan juga melakukan penanaman kembali atau penghijauan di taman-taman kecil. Nah, dengan adanya cara itu atau bentuk kampanye tersebut, bisa saja masyarakat bisa diajak untuk mengubah situasi ataupun kondisi tersebut. Terima kasih. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Apakah Anda bersedia untuk berkontribusi aktif dalam upaya mengatasi polusi udara dan suara di Medan? Jika iya, boleh diceritakan dalam bentuk apa? Oke, baik. Jika saya sebagai mahasiswa, saya pastinya ikut serta dalam mengurangi atau menyadarkan masyarakat umum untuk menggunakan kendaraan-kendaraan yang lebih bagus lagi, maksudnya yang mengurangi kebisingan ini dan serta polusi-polusi tadi, yaitu misalnya seperti membagikan poster. Nah, di dalam poster itu saya akan mengajak masyarakat umum dan untuk menyadarkan mereka bahwa kita harus melakukan penghijauan dan mengurangi polusi udara yang buruk. Nah, dengan adanya poster tadi, saya sudah berkontribusi dalam mengajak ataupun mengurangi dampak dari polusi udara serta suara-suara bising yang ada di Kota Medan ini. Sekian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaannya sudah selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.